untuk bergabung dengan teman-teman di sana, ya, menemani saudara-saudara. Sangat apa ya namanya, sangat sosok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kita di sini, teman-teman, di channel Mata Adipati, ya, sedulur-sedulur. Dan untuk kali ini saya akan mencoba menceritakan kejadian semalam, sedulur-sedulur, dimana awalnya ini ceritanya seperti ini, Nur. Pada waktu itu saya sedang melaksanakan live streaming di sebuah lokasi, yaitu lokasi Lampor, ya, atau keranda terbang. Di lokasi ini saya sudah mulai kegiatan eksplorasi di tempat tersebut, karena di tempat tersebut memang, atau di kebun tersebut memang ada sebuah pemakaman, tapi makam itu sudah tidak kelihatan sama sekali. Bahkan dikatakan kalau makam itu udah hilang, teman-teman. Nah, pada suatu waktu saya eksplorasi di situ dan melihat keberadaan keranda terbang, teman-teman. Tapi pada saat saya eksplorasi di tempat tersebut, saya dapat informasi, ya, ada WhatsApp, ada panggilan masuk gitu. Saya langsung angkat telepon, dan itu dari teman saya yang mengatakan kalau temen nongkrong kita, istrinya meninggal dunia, teman-teman, ya. Nah, setelah saya dapat informasi seperti itu, saya langsung bergegas nih untuk cabut dari lokasi Lampor dan meluncur menuju pemakaman, ya, karena memang kalau di desa saya itu sekiranya ada orang yang meninggal dunia ketika malam hari itu langsung dikebumikan, teman-teman. Nah, maka saya langsung bergegas ke pemakaman untuk bergabung dengan teman-teman di sana, ya, menemani saudara-saudara kita yang sedang menggali kubur. Nah, di situ, teman-teman, saya iseng, ya, saya coba ambil beberapa bagian video di sana, ya, beberapa gambar saya ambil, saya dokumentasikan, ya. Tapi di situ ada beberapa gambar yang menurut saya ini sangat apa ya namanya, sangat langka, teman-teman, sangat langka. Pada waktu saya mulai mengambil gambar dari rekan-rekan, mereka-mereka yang sedang sibuk, ya, menggali kubur, terus di sampingnya ada banyak rekan-rekan kita yang menemani mereka yang sedang menggali kubur. Ini kalau dihitung ada sekitar 70-an orang lah, teman-teman. 70 atau sekitar 50 lah, ya. 50 orang berada di tanah makam, ya, sedulur-sedulur. Ini memang sudah menjadi kebiasaan di desa saya sendiri, ya, terutama di gerumbul saya. Kalau ada orang meninggal dunia pada waktu malam, ya, tetap segera dikebumikan, teman-teman. Tapi ya
tetap meminta persetujuan dari keluarga. Nah, di situ teman-teman ada kejadian-kejadian yang cukup langka ya, dimana ketika saya coba untuk mengambil beberapa gambar gitu, saya menangkap di belakang kerumunan itu ya, di belakang rekan-rekan kita yang sedang duduk-duduk di nisan ya, di batu nisan, itu di belakangnya ada sosok hitam ya, sosok hitam seperti berjubah ya, jadi sosok itu berjubah hitam dan ukurannya cukup besar teman-teman. Nah, ini saya tampilkan videonya ya, sedulur-sedulur bisa lihat. Ini di belakang ini ada sosok besar yang terlihat samar, walaupun nggak jelas banget, tapi kalau teman-teman fokus, ini kayaknya bisa menangkap bayangan tersebut teman-teman. Nah, ini dia ya, ketika saya zoom, saya mendapati ada sosok hitam besar yang berjubah di situ, tapi nampak dalam kesamaran itu tidak terlalu lama teman-teman, mungkin hanya 3 detik ya, 3 detik, 3 atau 4 detik lah dulur-dulur. Nah, setelah itu pudar lagi dan hilang. Nah, juga di bagian-bagian yang lain saya melihat adanya orang-orang yang cukup aneh teman-teman ya. Ada seperti perempuan ya, pada waktu itu belum ada perempuan masuk ke situ ya, karena dalam prosesi penggalian makam. Jadi seperti ada sosok perempuan di belakang saudara-saudara kita yang sedang bercerita ya, sedang bergerombol untuk menemani teman-temannya yang sedang menggali kubur ya, gitu. Nah, kejadian itu terekam ya, saya abadikan. Siapa tahu ini nanti bisa menjadi bukti ya, bisa menjadi bukti kalau sesuatu atau keberadaan dari makhluk-makhluk yang berada di dimensi lain itu kadang bisa terlihat walaupun secara samar ya teman-teman ya, tak sengaja atau tidak disengaja, itu kadang-kadang kita bisa melihat bayangan-bayangan tersebut walaupun nggak jelas banget ya teman-teman. Nah, terus saya di situ ikut bercerita ya, bagaimana bisa terjadi, kok sepertinya tiba-tiba banget gitu. Saya nggak dapat informasi kalau istri dari teman nongkrong saya ini sedang mengidap satu penyakit gitu. Nah, ini ceritanya cukup ini juga teman-teman ya. Jadi perempuan ini ya, istri dari teman nongkrong saya ini, mungkin dalam program-program cek kesehatan seperti prolanis atau apa gitu yang diadakan di desa gitu, mungkin jarang berangkat ya teman-teman. Jadi mungkin untuk pengecekan kesehatannya mungkin agak jarang ya dulu. Nah, ini awalnya gini teman-teman, awalnya ada bagian jari ya, ada bagian jari kaki, kalau nggak salah jari kaki kiri setengah ya, jari tengah itu yang patah itu dipotong sekalian ya, tapi selang beberapa waktu kemudian sebelahnya ya, jari tengah lalu sebelahnya gitu loh,
sebelahnya lagi. Nah, itu sudah benar-benar diamputasi dua-duanya, ya sedulur-sedulur. Nah, seiring berjalannya waktu, ini jarak antara pertama kali dirasakan yang jari tengahnya patah ini sampai dengan hari terakhirnya itu sekitar 3 bulan, teman-teman. 3 bulan. Nah, awalnya itu tidak menyadari, tidak disadari atau tidak terdeteksi karena mungkin dalam program-program cek kesehatan itu beliau kurang intens ya, kurang aktif untuk berangkat bersama teman-teman atau bersama kawan-kawannya yang sering cek kesehatan di tempat-tempat yang sudah ditunjuk ya oleh program dari kesehatan gitu, teman-teman. Rasanya di setiap desa ada ya, sedulur-sedulur. Mungkin di desa Panjenengan juga ada ya program-program seperti ini untuk cek kesehatan bagi usia lanjut ya, sedulur-sedulur. Nah, ada lagi satu hal yang cukup ini bagi saya ya, ketika jasad itu sampai di tanah pekuburan ya, dengan digotong oleh beberapa orang, diiringi oleh orang-orang yang mengantar ke tanah makam. Ada juga beberapa orang perempuan di situ ya. Nah, di situ juga saya mulai mengambil gambar lagi, teman-teman. Saya mulai mengambil gambar lagi dan ada kejadian-kejadian yang menurut saya aneh juga, lur. Ya, jadi ada beberapa di belakang dari kerumunan orang-orang yang sedang mengantar jenazah ke tanah pemakaman. Ya, hingga jenazahnya dimasukkan ke liang lahat. Ya, ini benar-benar satu hal yang bagi saya ada pembelajaran sendiri ya, ketika jenazah mulai dimasukkan ke liang kubur itu ya. Saya berpikir, wah, ini semua orang akan mengalami hal seperti ini ya. Tinggal gilirannya kapan. Tapi kadang manusia ini tidak menyadari atau melupakan ya, bahkan tidak mau berpikir ke arah ketika bagaimana jasad ini dimasukkan ke liang kubur, teman-teman ya. Jadi masih banyak orang-orang yang merasa paling gagah ya, merasa paling kuat ya, merasa paling segalanya. Itu masih banyak manusia-manusia yang seperti itu, dan mungkin mereka itu jarang menghadiri atau datang ke orang-orang atau teman-teman atau tetangga-tetangga yang mungkin mengalami satu musibah, yaitu kematian, teman-teman ya. Mungkin orang-orang seperti itu jarang ya untuk bertakziah, menghadiri, mengantarkan ke tanah kubur, itu mungkin jarang, teman-teman ya. Jadi banyak orang-orang yang masih merasa punya segalanya ya, dan tidak akan tersentuh oleh hal-hal semacam ini ya, teman-teman. Nah, itu saya berpikir seperti itu, lur. Wah, ini semua orang pasti akan mengalami atau menghadapi suasana yang begitu menakutkan seperti ini. Nah, sudah dimasukkan jasad itu ke liang kubur ya, mulai di ini, teman-teman,
mulai ditimbun ya, mulai ditimbun. Dan di desa saya itu mempunyai terobosan baru lagi, di mana tanah dari penggalian makam itu ditaruh di karung ya. Jadi disimpan di karung. Ini untuk mempercepat proses pemakaman dan juga untuk menghindari adanya tanah-tanah yang nantinya sulit untuk dikembalikan, teman-teman. Jadi pakai karung ya. Nah, itu perbedaannya sangat jelas kalau ditimbun di sebelahnya dan ketika dikembalikan ke liang kubur itu pakai cangkul. Ini bisa memakan waktu sampai 20 menitan, teman-teman. Tapi ketika pakai karung seperti ini ya, bisa teman-teman lihat. Nah, pakai karung seperti ini prosesnya sangat cepat, teman-teman. Ini hanya memakan waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit kelar. 5 menit langsung udah tertimbun, udah kembali lagi ke ini semula ya, ke tempatnya nih, tanah-tanah ini ya. Ini sangat mempercepat proses penguburan gitu, Lur. Nah, tinggal mendoakan ya, sedulur-sedulur. Dalam prosesi berdoa seperti ini juga ada hawa-hawa yang cukup ini ya, cukup dirasakan kalau orang itu merasakan, kalau orang-orang yang mengantar jenazah ini merasakan. Ini ada hawa yang sebenarnya cukup beda ya, ketika dibacakan doa yang terakhir ya di tanah pekuburan ini ya. Ini benar-benar terasa banget ya, Lur ya. Nah, suasananya seperti ini, Lur ya, begitu hikmat, begitu ya, semua orang larut ya dalam doa. Ini juga menjadi apa ya, bagi kita itu menjadi pengingat ya, pengingat. Mungkin saat ini kita bisa mendoakan orang-orang yang seperti ini. Ini entah kapan waktunya, tinggal kita yang didoakan oleh mereka-mereka gitu ya, teman-teman. Subhanallah. Ini benar-benar sangat kerasa, Lur ya. Terus di situ saya mengambil beberapa bagian video ya, saya mengambil gambar dari hikmatnya ini, teman-teman, hikmatnya doa ya, sedulur-sedulur. Tapi di situ saya melihat adanya apa ya, adanya satu hal yang hadir ya, satu hal yang hadir ya, mereka-mereka yang berjubah itu, Lur ya. Ini saya tidak bisa menjelaskan apakah ini bangsa jin atau ini bangsa malaikat ya. Saya melihat keberadaan mereka itu, Lur ya. Tidak hanya satu, teman-teman, tapi ada beberapa ya, ada beberapa yang seperti hadir dan melihat dari belakang orang-orang yang sedang hikmat atau fokus dalam prosesi pemakaman tersebut, teman-teman. Setelah itu tinggal terakhir nih terakhir yang saya lihat, ketika orang-orang itu mulai meninggalkan makam ya, mulai meninggalkan pusara ini ya. Nah, ini kan orang-orang mulai mulai pulang ya. Katanya 7 langkah dari orang-orang ini akan ada pertanyaan di dalam kubur ya, teman-teman.
Wah, ini memang kejadian-kejadian yang mungkin bisa membuat kita itu mulai membuka diri ya, membuka hati kita bahwasanya tidak ada yang abadi di dunia ini, apapun itu ya. Semuanya akan kembali, semuanya akan hancur, semuanya akan lenyap ya teman-teman, termasuk kita semua yang menunggu giliran ya sedulur-sedulur. Oke teman-teman, saya berbagi pengalaman seperti itu ya, ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua bahwasanya kita pasti akan ke sana sedulur-sedulur ya. Mari kita mulai berbenah diri ya, setidaknya mencari bekal untuk ke alam sana semampu kita teman-teman, semampu kita, sepengetahuan kita, seberapa dalam atau seberapa banyak ilmu yang bisa kita simpan di jiwa kita atau pikiran kita teman-teman. Oke sedulur-sedulur, mungkin sampai di sini ya perjumpaan kita, dan jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe di channel Mata Debati supaya channel ini bisa berkembang. Sekian, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.